got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Ketutian Widiantari, presensi 12 dengan NIM 2211031147 dari kelas B1 Denpasar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat video bimbingan belajar tentang kegiatan ekonomi kelas 4 SD. Silakan perkenalkan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Aida Bagus Binti Ardana Dana Saputra, kelas 4 dari SD. Sebelumnya, adik tahu apa itu kegiatan ekonomi? Tidak. Akan jelaskan, kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidupnya bisa berupa barang atau jasa. Ada 3 jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi, yang kedua, distribusi, dan yang ketiga, konsumsi. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menambah atau menghasilkan nilai guna barang dan jasa. Adapun tujuan dari produksi tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang yang dibuat oleh produsen kepada konsumen. Pelaku kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Adapun tujuannya yaitu agar barang dan jasa hasil dari produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. Contohnya, kurir mengantarkan paket dan pedagang berjualan di pasar. Bisa dilihat yang ini. Sudah. Selanjutnya ada konsumsi. Konsumsi di sini bisa diartikan sebagai kegiatan memakai barang atau jasa hasil dari produksi. Pelaku kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Adapun tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan pribadi, contohnya seperti makan dan memakai baju. Sampai di sini, apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Ada. Apakah kegiatan produksi yang dilakukan di rumah dan berikan contohnya? Adapun kegiatan produksi yang sering dilakukan di rumah seperti contohnya membuat kue, roti, minuman seperti jus. Dalam proses pembuatan tersebut ada proses pengukuran bahan, pencampuran bahan, dan mengias kue. Jadi, semua kegiatan ekonomi tersebut saling berkaitan satu sama lain. Produksi menghasilkan barang tersebut kemudian didistribusikan atau disalurkan kepada konsumen. Konsumen akan membeli dan menggunakan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan produsen dan distributor akan menurunkan keuntungan. Setelah itu produsen akan kembali melakukan kegiatan produksi, dan begitu juga seterusnya. Baik, materi yang seterusnya ada usaha kegiatan berdasarkan bidangnya. Yang pertama yaitu bidang pertanian. Berikut contoh skema penanaman padi hingga menjadi beras. Yang pertama, membajak lahan yang digunakan untuk menanam bibit padi. Yang kedua, padi direndam terlebih dahulu agar bibit padi mengembang, kemudian ditanam di lahan yang telah disiapkan. Yang ketiga, memberi pupuk. Yang keempat, penggunaan pestisida agar menjaga tanaman padi tetap sehat. Yang kelima, tanaman padi dipanen setelah mencapai kematangan. Yang keenam, gabah hasil panen diolah menjadi beras melalui beberapa langkah seperti berikut: pembersihan, pengeringan, pengupasan, pemutihan, pemilahan, dan pengemasan. Yang ketujuh,
Beras yang dihasilkan kemudian didistribusikan ke pasar atau toko-toko untuk dijual ke konsumen. Yang kedua ada bidang perkebunan. Bidang perkebunan yaitu usaha mengelola lahan untuk komunitas tertentu, contohnya kelapa sawit dan kopi. Bisa dilihat contohnya seperti ini. Yang ketiga ada bidang kehutanan. Usaha mengelola hutan untuk menghasilkan bahan baku kayu dan rotan. Kayu tersebut nantinya dapat diolah menjadi kertas, perabotan, dan bahan bangunan. Dan selanjutnya ada bidang peternakan. Usaha budidaya hewan seperti sapi, kambing, dan unggas, hasil berupa daging, telur, atau susu. Jadi lihat seperti ini contohnya. Selanjutnya ada bidang perikanan. Usaha menangkap budidaya hewan yang hidup di air, baik air tawar ataupun air asin. Hasilnya berupa ikan lele, kakap, atau udang. Bisa dilihat contoh ikan-ikannya. Sini yang hidup ikan berair tawar, yang di sini berair asin. Selanjutnya di bidang industri. Di bidang industri ini mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya kain, industri makanan ringan. Bisa dilihat contohnya ini industri kain dan ini makanan. Terus yang selanjutnya bidang pertambangan. Usaha mengelola mineral atau bahan yang tersimpan di dalam bumi sebagai minyak bumi, gas, dan emas. Ini minyak bumi, ini gas alam, dan ini emas. Sudah dilihat contohnya? Dan selanjutnya yaitu ada bidang jasa. Usaha menawarkan pelayanan atau keahlian, contohnya guru, dokter, kuli bangunan, dan tukang ojek. Ini sebagai guru, ini sebagai kuli, dan ini sebagai kuli bangunan, dan ini tukang ojek. Bisa dilihat contohnya? Dari penjelasan materi kakak tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, di sini kakak ingin bertanya. Dian menjual kue yang dibuat oleh ibunya di sekolah. Kemudian beberapa teman Dian membeli kue tersebut. Apakah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masing-masing orang tersebut? Bisa diulang pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya, Pak ulang ya. Dian menjual kue buatan ibu di sekolah. Beberapa teman Dian membeli kue tersebut. Apa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masing-masing orang tersebut? Bisa jawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak. Ibu Dian sebagai produsen, Dian sebagai penjual, dan teman-teman Dian sebagai konsumen. Baik, benar sekali. Di sini kakak tertegas lagi. Dian itu sebagai penjual. Kenapa Dian disebut sebagai penjual? Karena Dian melakukan kegiatan ekonomi dan dia mempromosikan atau memperoleh kue dari ibunya, kemudian menjual kepada teman-temannya di sekolah. Dan ibu Dian tuh disebut sebagai produsen karena ibu Dian melakukan kegiatan ekonomi sebagai produsen. Dia memproduksi kue-kue tersebut di rumahnya. Dan yang terakhir, teman-teman Dian sebagai konsumen. Karena teman-teman Dian melakukan kegiatan ekonomi sebagai konsumen,
Mereka membeli kue dari Dian dan memberikan uang sebagai imbalan. Tindakan ini termasuk ke dalam kegiatan konsumsi di mana mereka menggunakan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang mereka inginkan atau butuhkan. Baik, dapat kakak simpulkan dari materi tadi, produksi tersebut dapat diartikan sebagai menghasilkan suatu barang atau jasa. Distribusi tersebut menyalurkan suatu barang kepada konsumen, dan konsumsi tersebut adalah memakai barang atau jasa. Adapun kegiatan ekonomi berdasarkan bidangnya, yaitu yang pertama bidang pertanian, perkebunan, bidang kehutanan, bidang peternakan, bidang perikanan, dan bidang industri. Baik, sekian video bimbingan dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun kalimat, mohon maafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.